Ya, perkenalkan nama saya Januarti Jaya Eka Putri. Sebagian besar dari peserta di sini sudah mengenal saya dengan baik dengan panggilan Yani. Saat ini saya sebagai Direktur Konsorsium Riset Geopolimer Indonesia yang sudah didirikan tahun 2013 bersama dengan beberapa universitas besar di Indonesia berakta notaris, dan ini bukanlah asosiasi yang sifatnya uh, uh, apa ya mencari dana atau keuntungan finansial, tetapi intinya adalah bagaimana kita mengembangkan riset geopolimer untuk bisa mengaplikasikan hasil riset ke skala industri. Kami akan menyampaikan beberapa hasil yang tidak hanya dari ITS tempat saya sekarang bekerja sebagai dosen, tetapi juga dari teman-teman dari grup Konsorsium Riset Geopolimer Indonesia. Jadi dari Korigi. Saya lanjutkan sekilas tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus ya, bahwa memang kalau kita lihat warna biru itu adalah utilization dari FABA, FA dan BA, termasuk BA, tidak hanya FA tetapi BA, di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi maupun Kalimantan itu sangat kecil. Ini data ini saya ambil dari teman-teman saya di KLHK tahun 2015 dan angkanya tidak terlalu banyak berubah sampai dengan sekarang. Kemudian saya lanjutkan, ini laju pemanfaatan fly ash di beberapa negara di benua yang berbeda juga. Ini saya tunjukkan bahwa Indonesia kemungkinan masuk di Outer Asia ini, tetapi kalau kita lihat Jepang dikeluarkan dari klasifikasi tersebut karena Jepang adalah negara yang paling banyak memanfaatkan fly ash dan bottom ash. Ya, disusul dengan Eropa dan Cina juga dikeluarkan. Nah, Other Asia itu mungkin Indonesia, disusul dengan benua Australia dan Afrika. Di Indonesia sendiri sebetulnya ini saya mendapatkan data dari Ibu Kuspratiria. Beliau adalah dari Asosiasi Masyarakat Listrik ya. Jadi beliau dulu adalah pegawai PLN, pejuang faba ya. Jadi ini data ini dihimpun dari berbagai industri yang menggunakan fly ash dan bottom ash. Bottom ash sedikit sekali, hampir nol pemanfaatannya karena reaktivitasnya sangat rendah, kualitasnya sangat rendah sehingga tidak layak untuk dijadikan pengganti semen. Sementara produksi FA meningkat dan pemanfaatan FA itu tidak terjadi peningkatan. Bahkan diprediksi tahun 2027 kalau misalnya regulasi tetap menahan, ya artinya tidak memperjuangkan bahwa fly ash dan bottom ash ini bisa diaplikasikan sebanyak-banyaknya, saya kira angka ini tidak akan banyak berubah. Nah, ini saya memperkenalkan konsorsium kami, Konsorsium Riset Geopolimer Indonesia, terdiri dari para pendiri yang anggotanya sekarang sudah berkembang lebih dari 250 sebetulnya. Ada Profesor Triwulan, ada beberapa dari ITS, ada juga dari Semen Gersik, ini adalah stakeholder yang juga meneliti geopolimer aktif sekali. Kemudian ada dari Petra, ini Rektor Petra ada di sini, beliau juga aktif peneliti geopolimer. Kemudian dari Makassar, ya ada dari orang fisika, ada dari orang kimia. Karena kalau kita bicara tentang geopolimer, aplikasinya memang di teknik sipil seperti saya, itu memang saya aplikasinya di beton, tetapi inti dari ilmunya kita bisa belajar dari orang kimia, orang fisika atau orang material seperti Pak Agus tadi. Baik, saya jelaskan di sini target dari konsorsium ini adalah bagaimana kita mengintegrasikan mulai dari hulu sampai ke hilir, bagaimana juga bisa dimasukkan tidak hanya sebagai barang yang terbuang, tetapi bersama-sama dengan FA juga diaplikasikan. Maka di sini ada beberapa rekan yang sudah aktif bergabung dengan kami, termasuk dari ITB Profesor Bambang Sunendar dengan prestasi yang sangat baik, dari Hasanuddin dari timur, juga dari Kupang, dari Pulau Jawa sudah banyak sekali, ada Profesor Han Aili, sahabat saya, dari Riau, termasuk juga Profesor Yohanes Tarigan. Di sini warna kuning adalah dari UGM. Di sini saya lihat ada adik saya, Himawan Bayu juga hadir. Beliau juga peneliti geopolimer. Kemudian dari Universitas Negeri Makassar dan Malang ya. Sementara di sini tidak lupa juga banyak sekali ternyata industri yang sudah bergabung dan berkolaborasi dengan kami.
memberikan saran, memberikan input, memberikan permasalahan, terus kemudian berusaha untuk mengaplikasikan bersama-sama dengan kami. Jadi di sini hadir teman-teman juga saya lihat dari Wika Beton, terima kasih ya. Terus juga dari APB ini juga aktif sekali, PLN dan PLTU se-Indonesia ini luar biasa dukungannya ke konsorsium ya, memberikan data, memberikan flyers sampai akhirnya di tahun 2019 kemarin saya mendapatkan penghargaan dan dinyatakan sebagai Queen of Coal Ash, jadi Queen of limbah gitu ya. Jadi karena saya sudah melakukan karakterisasi lebih dari 120 fly ash Indonesia. Ini juga dari Energi Prima Nusantara dan juga dari PLTU Suralaya, salah satu PLTU yang paling banyak fabanya di Indonesia. Kita bicara tentang geopolimer harusnya mengerti juga bagaimana geopolimer itu dibentuk. Sebetulnya istilah geopolimer ini dikembangkan oleh Profesor Davidovits dari Prancis. Beliau masih sehat sekarang ya. Jadi beliau melihat bahwa piramid yang dibangun di Mesir itu sebetulnya adalah beton kuno. Kemudian beliau melihat bahwa sebetulnya piramid itu seperti semen ya, jadi itu bangun seperti beton, seperti kita membangun beton sekarang. Dan beliau melakukan mock up dan berhasil menemukan komposisi geopolimer yang mirip sekali dengan komposisi piramida yang ada di Mesir. Nah, kalau kita mencari jurnal bagaimana caranya Firaun membangun geopolimer untuk jadi piramida dan Sphinx itu tentu saja tidak ada jurnalnya, tetapi di sini di dalam Quran itu jelas Allah yang ngomong ya. Jadi sebetulnya pada waktu itu ada sejarah ya yang dinyatakan bahwa sebetulnya Firaun itu menyuruh salah satu menterinya untuk membakar tanah liat untuk membangun bangunan yang tinggi disebutkan di dalam Quran. Jadi jelas memang tanah yang dibakar itu bisa jadi reaktif dan dijadikan bahan untuk geopolimer. Nah, ini kita lihat. Ini adalah interpretasi dari apa yang dikerjakan oleh menterinya Firaun tadi. Jadi tanah itu mengandung material aluminosilika, bisa dari fly ash, karena fly ash itu basically dia mengandung silika yang banyak dan alumina. Bisa dari slag, bisa juga dari bahan kaolin, kemudian yang dikerjakan oleh ITS adalah lumpur Sidoarjo atau tanah liat yang lain. Atau bahan-bahan lain, ya asalkan dia mengandung cukup alumina dan silika. Kemudian tidak perlu menggunakan semen sama sekali. Kita akan menggunakan aktivasi, kita melakukan aktivasi dengan cairan alkali. Dalam hal ini bisa menggunakan natrium silikat atau natrium hidroksida yang menggantikan air, kemudian kita akan mendapatkan material yang keras seperti ini tanpa menggunakan semen sama sekali. Agregatnya tetap pakai pasir dan pakai kerikil kalau di dalam beton. Tapi kalau kita membuat pasta tidak membutuhkan beton, tidak membutuhkan kerikil atau pasir, maka kita akan mendapatkan pasta yang keras seperti pasta semen biasa ya. Nah, ini adalah tantangan juga bagaimana kemudian B3 ini menjadi byproduct yang tadinya sampah bisa menjadi uang. Tetapi ada pertanyaan besar di sini. Kalau memang betul fly ash dan bottom ash ini bisa diikat di dalam beton menjadi sesuatu produk yang masif, bisa dimanfaatkan secara masif, apa memang betul bagus? Apakah kualitasnya sudah teruji? Dan memang apakah harganya cukup menarik minat para investor untuk menanamkan modal ini untuk mengembangkan ini. Jika harga masih tetap mahal, tentu saja ini tidak akan menjadi suatu solusi karena apapun orang akan melihat rupiah dulu baru kemudian melihat oh iya dia dalam jangka panjang bermanfaat, oh iya dalam jangka panjang dia memang berkualitas. Ini saya tunjukkan contoh-contoh di luar negeri, salah satu teman saya, Palomo, presentasi tahun 2010, di sini mereka membuat bantalan rel kereta api dengan menggunakan fly ash, tanpa menggunakan semen. Dia mengatakan itu adalah material alkali aktivator. Jadi di sini adalah bantalan rel dan beberapa produk-produk lain. Jadi sudah sangat maju di Spanyol. Malah mereka kekurangan ini, kekurangan material, kekurangan fa dan ba karena tidak banyak PLTU-nya yang diizinkan pemerintah untuk dibangun ya. Jadi mereka mengembangkan green energy source. Kemudian di sini di India, teman saya Sanjay Kumar mengirimkan cerita bahwa dia sudah berkolaborasi dengan beberapa produsen paving dan mereka memang didukung oleh regulasi pemerintah bahwa di jarak sekitar 300 meter dari PLTU wajib semua industri konstruksi menggunakan faba.
Jadi ini perintah dari pemerintahnya sendiri agar PLTU tidak kesulitan untuk memanfaatkan fabanya. Jadi ini sudah sukses dibuat paving ya. Kalau di sini fotonya paving dan dalam skala industri. Kemudian di sini juga ada dari Ceko sama Bilek, ini dia menghasilkan bantalan kereta seperti yang dikerjakan oleh Palomo. Kemudian di Cina ini luar biasa, ini direkturnya perempuan, sudah tua umurnya 80. Beliau mengembangkan riset yang menghasilkan bangunan tahan ledak dari bahan beton geopolimer khusus untuk bangunan anti terorisme. Ini sangat masuk di akal karena memang alkali aktivator itu tidak murah sehingga geopolimer ini kalau dijadikan material secara struktur dia kualifikasinya harus khusus. Jadi tidak mungkin kita kita menjahit istilahnya menjahit sutra di penjahit pinggir jalan. Kita mesti akan mencari penjahit yang bagus supaya kita bisa pakai di kondangan. Nggak kita pakai untuk pergi ke pasar sutra tersebut. Jadi memang kalau mahal ya dibuat untuk bangunan yang memang khusus gitu. Jadi di Cina dikembangkan untuk bangunan anti terorisme. Jadi ujinya dengan TNT segala macam itu memang keren sekali. Nah ini kemudian yang paling besar adalah Van de Venter. Yani Van de Venter ini juga teman saya di Melbourne, dia juga sering berkirim pesan dan foto di sini. Bingung juga dia antara terus ngajar atau keluar dia jadi ini ya keluar jadi CEO Zeobon Group. Jadi bisa dicari di Google bahwa produknya ini sudah sampai skala industri. Apapun yang bahannya dari beton bisa dimanfaatkan fabanya untuk membuat bahan geopolimer menggantikan beton konvensional. Nah, sekarang di Indonesia. Di Indonesia ini sebetulnya pengembangannya sudah banyak sekali. Di konsorsium teman-teman sering memberikan laporan, kemudian sering juga mengajak diskusi. Artinya dari nomor 1 sampai nomor yang ke bawah itu dari tahun 2005 ini dikembangkan, jadi sudah 16 tahun ya ini pengembangan geopolimer di Indonesia. Kita sudah berhasil membuat bata dan paving geopolimer skala industri. Kemudian ready mix juga bisa, agregat buatan ini nanti akan saya ceritakan. Di sini ada teman-teman dari Wika Beton, penyembuh retak pada beton dengan menggunakan mikroba dari bahan geopolimer, reclaim aspal, sensor untuk mengukur suhu, perangkap racun kimia, bahkan untuk merakam racun itu menggunakan ini. Dan kalau sampai ke bawah kita lihat juga kita sebetulnya merencanakan di tahun 2021 kita bekerja sama dengan Pindad untuk melakukan uji ledak. Tapi sayangnya ini karena ada pandemi, saya tidak mengizinkan mahasiswa saya untuk melakukan riset di luar ITS. Ya, jadi seperti itu. Dan ini sebelum kita bicara lebih jauh tentang geopolimer, kami sudah selesai melakukan pengujian ya berdasarkan standar TCLPB, bukan yang A tapi TCLPB seluruhnya, beton, batako, paving, brick semua dari beberapa PLTU di Indonesia itu kita sudah melihat bahwa tidak ada satupun yang melebihi standar baku yang ditetapkan. Jadi ini aman terhadap lingkungan, terutama aman terhadap mahasiswa saya mengerjakan dan aman terhadap partner industri saya yang mengembangkan. Nah, di sini ada beberapa paten, tentu saja yang saya sampaikan adalah paten milik kami yang dari ITS, tapi juga ada teman-teman dari universitas lain yang sudah mengusulkan paten yang berkaitan dengan geopolimer. Jadi ada bata ringan, ada breakwater ya, jadi macam-macam. Ada perkerasan jalan juga. Nah, ini salah satunya yang bata ringan, kita mengombinasikan antara fly ash dengan lumpur sidoarjo, kita bisa membuat beton yang mengapung ya. Jadi kuat tekannya bagus sekali sampai 7 megapascal yang maksimum dengan berat volume dia di bawah 1000. Jadi memang mengapung di air. Seminggu lebih itu tidak tenggelam nih. Jadi ini kualitasnya bagus. Di sini kami kerjasama dengan PT Indosimen Tunggal Prakarsa. Nah, di sini juga untuk skala industri, paving di PLTU Suralaya, ini juga ada teman-teman dari Suralaya, saya lihat ada Mbak Vini di sini. Kita sempat juga melakukan di tahun 2017 ini didanai oleh Kemenristek Dikti sebesar 1, sekian miliar itu untuk mengembangkan ini ya. Jadi dalam satu paving itu mengandung 800 gram fly ash dan 700 gram bottom ash dan rate of production-nya itu bisa sampai 2000 buah per hari. Itu mereka bisa menghasilkan paving geopolimer. Kalau mereka ingin pakai geopolimer, kalau mereka tidak menggunakan geopolimer pun
mereka menggunakan fa dan ba-nya dari produksinya sendiri karena mereka sudah dapat izinnya dikeluarkan oleh Kementerian KLHK tahun kalau nggak salah tahun 2017 atau 2018. Dan kuat tekan yang dihasilkan ini bagus sekali kalau ada teman industri paving di sini ya, kuat tekannya bagus ini K600 pada umur 7 hari, nggak perlu nunggu sebulan ya, jadi lebih baik daripada paving konvensional dan patennya juga sudah ada. Sebagai bentuk ya syukur kami bahwa kami bisa melaksanakan riset dengan baik. Kami juga menyumbang hasil dari ini, bukan 300 tapi 3.000 buah paving untuk masyarakat di sekitar ITS yang kalau menuju makam untuk pemakaman itu suka banjir. Jadi parkirannya bisa ditinggikan dan mereka meminta paving dari kami. Kuat tekan paving yang kami berikan saat itu adalah 40 megapascal. Ini semuanya dibuat dari faba dari PLTU Suralaya. Nah, ini apresiasi dari dunia internasional atas hasil riset di Indonesia bahwa geopav, paving dari bahan geopolimer ini sudah dinyatakan sebagai salah satu inovasi terbaik di dunia. Di tahun 2016 Indonesia mendapatkan medali emas. Nah, ini kalau beton biasa, jadi saya cerita paving, ini beton biasa karena kita menggunakan natrium hidroksida, itu di umur 8 hari, 28 hari, 1 bulan, itu bisa mencapai beton mutu tinggi ya. Jadi ini high strength concrete, ini disukai oleh teman-teman di ready mix gitu. Jadi ini juga nggak perlu pakai di steam, diapakan, di curing, susah-susah gitu ya, dibiarkan saja di suhu ruangan, itu dia bisa mendapatkan kuat tekan yang struktural. Kemudian ini kita mencoba antara beton biasa dengan beton geopolimer. Yang geopolimer warna coklat karena fly ash kita kebanyakan warnanya lebih ke coklat-coklatan. Kita buat dia sebagai tambalan, kita bandingkan dengan yang komersial. Hasilnya sangat baik dan bisa bertahan lama. Artinya ini juga ada kans lain ya, selain sebagai bahan struktural juga bisa digunakan sebagai bahan tambalan, terutama untuk daerah yang rawan gempa karena kekuatan lekat antara beton geopolimer dengan besi itu jauh lebih baik daripada beton konvensional. Dan ini adalah contoh-contoh pengujiannya seperti itu dan hasilnya cukup baik. Dan kami juga bekerja sama dengan tim teknis dari Bandara Juanda untuk mencoba membuat apron bandara ya yang tebalnya ternyata diperlukan lebih tipis daripada beton konvensional. Jadi ini menyenangkan, nggak perlu tebel-tebel nih apronnya kalau menggunakan beton geopolimer. Bekerja sama dengan Pusjatan, kita melihat bahwa beton ini dalam balok sebagai balok jembatan itu dia lebih ductile daripada beton konvensional. Jadi lebih sulit mengalami kerusakan yang signifikan dibandingkan dengan beton konvensional. Kemudian di sini kita juga mencoba apakah dia cocok untuk dijadikan bahan untuk breakwater. Ternyata untuk struktur di laut ini beton geopolimer itu lebih baik daripada beton konvensional. Artinya dia lebih ketahanannya terhadap garam itu lebih baik sampai umur 150 hari masih baik, kuat tekannya masih baik, masih struktural, sementara untuk yang beton konvensional sudah drop. Dan kami buktikan, kami tenggelamkan di Selat Suramadu, di bawahnya Suramadu, Selat Madura, kita bekerja sama dengan tim dari NIT Wakayama Jepang untuk melihat karakter binatang laut yang bisa menempel ke dalam breakwater tersebut. Itu bisa dibuktikan bahwa kandungan chloride yang merusak pada beton itu jauh lebih rendah dibandingkan kalau beton itu dibuat dari bahan konvensional. Kemudian ini kita uji bakar juga karena beton geopolimer itu adalah sifatnya keramik ya. Jadi kalau sudah dibakar ternyata dia masih mempunyai daya tahan 80% bahkan di 800 derajat Celcius. Yang mana di suhu 800 derajat Celcius biasanya beton-beton biasa sudah drop dan artinya harus demolis, harus dibongkar, harus diruntuhkan dan dibangun ulang. Tapi untuk bahan geopolimer ini sangat baik. Karena itu di Malaysia mereka melakukan pengujian bahwa bahan geopolimer ini bisa digunakan untuk pelapis di dalam pesawat terbang. Daripada menggunakan resin yang beracun saat pesawat meledak atau terbakar, sebetulnya beton geopolimer itu tidak mengandung racun yang berbahaya. Sehingga cukup untuk evakuasi penumpang apabila ada kebakaran kecil di pesawat. Nah, di sini saya lanjutkan, kita juga membuat artificial aggregates, batu dan batu pecah atau pasir, terutama untuk daerah yang tidak memiliki agregat yang berkualitas. Kita juga bekerja sama dengan Wika Beton di sini untuk mengembangkan bakteri yang bisa melakukan
penyembuhan pada beton yang mengalami retak. Jadi di sini sudah kerjasama dengan IKA Beton. Dan saya lanjutkan, ini khusus untuk daerah timur, ini prestasinya luar biasa. Biasanya untuk sensor temperatur di atas 1000 derajat Celcius terjadi kesulitan pembacaan yang bagus, tidak sensitif lagi. Tetapi tim dari Universitas Negeri Makassar sudah berhasil mengembangkan temperatur sensor yang sangat baik dengan menggunakan bahan kaolin yang dicampur dengan VA dari PLTU Jeneponto. Jadi ini hasilnya juga sangat baik. Kemudian kami juga mengembangkan geopolimer camp. Kita membuat camp atau pelatihan ya. Jadi tidak hanya membuat publikasi juga dan paten, tapi bagaimana caranya bikin geopolimer. Kita ngajak teman-teman dari PLTU, ayo datang ke ITS, kita ajarin caranya membuat geopolimer supaya nanti bisa buat sendiri di PLTU-nya. Kalau punya izin bisa bikin musola, bisa perkerasan jalan dengan menggunakan bahan fabanya sendiri. Jadi kami melakukan pelatihan yang kita sebut dengan geopolimer camp. Kemudian ini prestasi luar biasa ditunjukkan oleh Profesor Bambang Sunendar dari ITB setelah mengecor pertama kali ya geopolimer untuk perkerasan jalan di Indonesia. Jadi ini di Krakatau posko ini dikerjakan dan dicor di umur 28 hari. Diharapkan bisa terpakai, ternyata terjadi kecelakaan di umur 20 atau 16 hari gitu, sudah dilewati truk, ternyata tidak apa-apa, tidak masalah. Ini membuktikan bahwa dia mempunyai strength yang cukup tinggi di awal umur geopolimer. Nah ini kualitas fly ash itu ternyata problemnya itu adalah beragam ya. Jadi kita punya secara umum kita punya 3 boiler, PCC, pulverized, kemudian boiler dari CFBC, dan yang paling jelek adalah boiler dari stoker. Itu nggak bisa diapa-apakan karena memang mereka mempunyai kadar pembakaran temperatur yang berbeda. Sehingga yang paling disukai adalah dari pulverized. Nah ini kasihan sekali di Pulau Jawa pulverized itu banyak boilernya, tetapi di luar Pulau Jawa ini banyak sekali yang berasal dari boiler CFBC yang suhu pembakarannya biasanya tidak sampai 900 derajat Celcius. Jadi kualitas fly ash-nya nggak bisa diapa-apakan, memang jadi jelek. Nah dari warna kita tidak bisa mengatakan bahwa fly ash ini bagus, fly ash itu jelek. Kita harus melakukan karakterisasi yang betul gitu. Jadi di sini kita sudah selesai melakukan karakterisasi ya, pemetaan mulai dari Raya sampai Haut Tekam, seluruhnya CFBC maupun stoker maupun PCC sudah selesai kita lakukan karakterisasi. Terima kasih banget ini PLN sudah dibantu. Kalau tanpa PLN kayaknya saya nggak bisa nih jadi punya seperti Superindo Fly Ash di lab saya itu. Jadi ada banyak sekali ragam Fly Ash di kantor saya. Di sini ada kelas F warna merah, kelas C warna kuning. Kelas F itu yang paling disukai oleh ready mix, dan kelas C tidak disukai ya, tidak terlalu disukai karena bisa menimbulkan crack pada beton. Kalau terlalu banyak tidak bagus. Dan di sini ada kelas F yang kondisinya F tetapi sebetulnya kandungan kalsiumnya tinggi. Nah ini berdasarkan karakterisasi berdasarkan ASTM yang lalu atau berdasarkan SNI yang ada saat ini. Tetapi terjadi pergeseran, sebetulnya ASTM sekarang itu sudah berubah di tahun 2019. Yang saya khawatirkan ini sangat tidak cocok untuk geopolimer. Jadi kalau kita mengembangkan geopolimer, kita lihat dulu sebetulnya apa yang kita rujuk. SNI akan selalu menerjemahkan ASTM. Kalau SNI akan menerjemahkan ASTM di tahun 2019 ini, maka hampir sebagian besar fly ash di Indonesia bisa jadi tidak cocok untuk geopolimer. Nah, ada problem berikut adalah setting time geopolimer itu sangat cepat. Jadi setting time awal di 25 menit dan langsung mengeras sebelum 1 jam. Ini bisa jadi problem pada fly ash yang mengandung kalsium sangat tinggi. Ya, lebih dari 8 atau lebih dari 10% dia akan mengganggu proses setting time ini sehingga workability jadi jelek. Sebelah kanan ini yang paling ditakuti oleh ready mix. Bagaimana tidak bisa menghasilkan beton yang workability-nya baik karena di sini selamnya 0. Sementara di sini selam paling bagus yang tercapai mungkin sekitar 10 atau 11, tidak pernah mencapai 14. Saya lanjutkan di sini. Kenapa berbahaya? Karena beton menjadi cepat keras dan kita akan menghasilkan beton yang kuat tekannya menjadi rendah dan kualitasnya juga menjadi hancur ya, jadi jelek. Jadi bisa turun sampai sekitar 15 megapascal yang tidak cocok untuk diaplikasikan secara struktural. Nah, kemudian ini sudah diperbaiki dengan ditemukannya self compacting geopolimer konkrit berdasarkan standar Eropa. Ini adalah bekerjasama antara Korigi dengan Profesor Han Aili dari Undip.
kita berhasil menemukan bahwa beton yang bisa jadi self compacting ini bermanfaat untuk kita pakai untuk penebalan pada daerah kolom dan balok. Jadi ini untuk perbaikan apabila beton itu mengalami strukturnya mengalami retak karena overload, kita bisa melakukan penebalan dengan sistem Hones seperti ini dan kita tuangkan geopolimer dan dia merekat ke beton lama ya. Jadi bisa merekat ke beton lama, ini hebatnya geopolimer. Nah, akan tetapi di sini ada problem di mana alkali mahal. Alkali mahal sekali. Jadi di tahun 2016 pada waktu saya presentasi tentang geopaf, itu harga alkalinya itu masih murah sehingga harga pavingnya bisa bersaing dengan punyanya Merak Jaya misalnya yang di Surabaya. Cuman 1.100. Tetapi kemudian harganya bisa melonjak di tahun 2019 menjadi 2.200 dikarenakan alkali masih impor. Nah, padahal di sini kuat tekan yang tercapai di umur 1 minggu sudah K600 atau K500. Nah, di sini sudah pernah kita berdiskusi dengan Adi Persada Beton yang telah menunjukkan minat sebetulnya untuk mengembangkan alkali di Indonesia supaya nggak impor-impor lagi karena natrium kan kita punya dari air laut itu bisa diolah untuk menjadi natrium hidroksida asalkan punya ilmu dan teknologinya. Nah, di sini solusi lain ya, kalau nggak pakai geopolimer terus gimana? Geopolimer bagus, tapi terus mahal, tapi terus fly ash-nya juga tidak konsisten. Terus gimana? Nah, ini ada opsi lain yaitu dengan memanfaatkan teknologi high volume fly ash. Jadi semennya itu hanya boleh dipakai maksimum 50%. Nah, minimum 20%. Jadi fabanya banyak. Jadi fa menggantikan semen, banyak menggantikan pasir. Nah, kalau kita lihat di sini ini disukai nih sama ready mix ini, disukai banget karena kalau kita lihat fly ash kontennya semakin banyak, kita menemukan bahwa temperatur hidrasinya menjadi rendah. Jadi menyebabkan beton itu tidak terkena resiko potensial akibat temperatur termal. Jadi retak karena perbedaan temperatur di suhu luar sama suhu dalam pada waktu dia mengalami reaksi kimia. Dan di sini ternyata kita bisa menemukan bahwa di umur 28 harinya fly ash yang 40% pun masih bisa lebih tinggi daripada yang 100% semen. Bahkan kami sudah menemukan teknologi ditambahkan lagi bakteri. Jadi main dengan teman-teman biologi, kita tambahkan bakteri, ternyata kuat tekannya masih bisa naik, bahkan 50% fly ash masih bisa lebih baik daripada 100% semen apabila kita memasukkan bakteri di dalamnya. Nah, ini dibuktikan ini adalah beton normal ya, di warna biru ini adalah umur 28 hari, ini beton normal. Begitu saya kurangi semennya 50% langsung drop menjadi 16 megapascal. Tetapi begitu saya tambahkan bakteri, padahal tadi drop 16 megapascal gitu, saya tambahkan bakteri, kemudian dia kuat tekannya menjadi 24. Ini fly ash yang kami dapatkan dari air anyir. Jadi di sini menunjukkan potensi bahwa sebetulnya high volume fly ash itu bisa menjadi sangat prospektif. Kalau dari sisi harga ya, kalau dari saya bicara strength dulu. Kalau di sini sampai 50% FA menggantikan semen dalam ukuran berat, maka kita melihat ada titik optimum di mana yang paling baik adalah 30%. Nah, tetapi 50% pun masih punya kans untuk lebih baik daripada yang 0%. Kemudian, kenapa begitu? Karena tadi saya ceritakan kita bisa menambahkan bakteri di dalamnya. Secara rupiah, ini menyenangkan sekali. Jadi ada margin di sini yang bisa menguntungkan untuk teman-teman dari ready mix, di mana sebetulnya dengan membuang semen itu artinya kita melakukan penghematan terhadap HPP ya, harga produknya. Nah, di sini percobaan skala lapangan sudah dilakukan oleh PT Solusi Bangun Indonesia. Mereka bekerja sama dengan Korigi. Sudah dilakukan pengecoran skala lapangan, yaitu beton yang menggunakan fly ash menggantikan semen 50% dengan memanfaatkan mikroba. Itu sudah dilakukan pengecoran skala industri ya, sudah skala lapangan. Ini mereka melakukan mock up juga sebelum mereka menjual produknya di lapangan. Ditargetkan mungkin tahun 2021 ini sudah bisa berjualan mereka. Nah, ini adalah akhir dari presentasi saya, tetapi saya ingin membuat menunjukkan beberapa poin yang saya highlight di sini bahwa sangat disayangkan faba di Indonesia masih dikategorikan sebagai limbah B3 ya, menurut peraturan PP 101 2014. Jadi nggak gampang sebetulnya PLT itu takut untuk ngirim faba ke kita, untuk riset kadang-kadang masih ragu-ragu untuk ngirim fabanya. Jadi minta izin dulu ke Bapak Direktur ya, ke Pak Gunawan.
Kemudian secara umum memang nggak mudah kita dapat rekaman data dari PLTU karena itu merupakan limbah, jadi kadang tidak sama data yang kita dapatkan dari PLTU dengan data yang kita lakukan analisa sendiri. Kemudian biasanya dicampur, kita tidak tahu batu baranya itu ditambang dari mana-mana dicampur, jadi kita tidak tahu klasifikasinya, apalagi pembakarannya juga kadang-kadang tergantung dari step up, step down, kadang-kadang efisiensi yang mereka kejar. Jadi diturunkan, dinaikkan seperti itu ya. Jadi memang tidak konsisten dan secara nasional masih banyak sekali faba yang menumpuk di lapangan. Ya, tapi orang-orang masih milih, mereka akan memilih berkualitas bagus dari boiler dari pulverize, tetapi mereka tidak mau pakai boiler CFBC maupun dari stoker, apalagi dari stoker. Dan di sini fly ash saja yang mereka mau pakai, bottom ash mereka tidak mau pakai. Nah, ini solusi yang saya harapkan sebetulnya mewakili Korigi adalah dukungan pemerintah sebesar-besarnya untuk komersialisasi produk faba sebanyak-banyaknya, dukungan supaya mempermudah izin bagi industri untuk memanfaatkan faba dalam jumlah besar, kemudian pembuatan standar nih distandarkan. Kita sudah melakukan riset banyak sekali, standarisasi sudah kita lakukan, risetnya sudah banyak, fly ash-nya juga di dalam kantong saya di album tuh banyak sekali fly ash macam-macam. Tinggal ini kemungkinan kita memerlukan ada satu tim yang serius yang didukung oleh pemerintah untuk membuat mix design beton biopolimer. Ya, demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Saya stop share screen.